saya sudah tidak, saya merasa sudah tidak merasa pantas untuk menjadi seorang penyanyi khususnya di tingkat nasional, karena saya sudah sangat bersyukur bisa menghibur kalian lewat digital, lewat YouTube. Tujuan saya membuat Any Talk Show, saya ingin menghibur kalian semuanya lewat YouTube. Semoga bisa diterima. Dan untuk meluruskan semuanya, saya mohon maaf untuk semuanya para Nela lovers, para Bonita Boloni Eni Sagita, dan untuk Sagita Mania Indonesia SMI. Semuanya saudaraku, semuanya mantan personil Sagita yang dulu sudah tidak bersama aku lagi. Itu sudah seperti anak-anakku mereka. Saya seperti punya anak, jadi saya tahu banget karakter mereka dari sejak tahun 2009 kami berdiri, Sagita berdiri. Dan ada satu hal yang menjadikan salah paham, karena di media yang beredar itu hanya diambil story saya saja. Padahal itu baru separuh. Harusnya kalau memang live chat, bukan live chat sih, jadi saya promo Any Talk Show yang untuk malam hari ini. Bintang tamunya ini, dan ini. Dan saya rasa semuanya punya hak masing-masing. Mbak Eni ngundang ini dong, Mbak Eni ngundang ini dong. Saya membebaskan, siapapun pengen diundang di Any Talk Show pasti akan saya datangkan selagi untuk yang bersangkutan itu bisa longgar dan untuk harganya terjangkau. Karena terus terang saja untuk masa pandemi sekarang ini semuanya orang merasakan, bukan saya aja. Banyak yang merasakan, banyak temannya, banyak yang kesusahan, terutama untuk pekerja seni. Jadi saya di sini tidak ingin membuka aib siapapun, karena manusia semuanya kita punya aib, kita punya dosa. Saya juga bukan orang yang baik, saya juga pernah bejat gitu ya. Saya jujur dalam hati. Mohon maaf untuk adikku Cahayu tercinta Nela Karisma. Dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku masih ingat banget ketika aku datang di acara punya gawenya Mbak Lina Gringging. Mungkin kalau Mbak Lina atau Andra Karisma yang pada saat malam itu aku datang di acara, nggak tahu aku lupa itu Khitanan, ya Khitan kalau nggak salah ya. Itu yang nyanyi Nela Karisma, Andra Karisma, satunya siapa aku lupa. Saat itu aku datang sama ngapunten ya Mas Kakung suamiku, ini saya akhirnya menyebutkan ayahnya Noni biologis mantan suami saya. Aku datang dengan mantan suami saya dan terus saya tahu di situ aku sudah punya Sagita waktu itu. Lumayan sudah job benar-benar banyak banget waktu itu, kalau enggak 2012 akhir ya 2013, enggak 2012 akhir, benar 2012 akhir aku di sana itu melihat Nela. Dia masih nyanyi di Teropan itu, kalau kalian nggak tahu Teropan itu di acara kecil di hajatan, itu kebetulan acara khitanan. Aku seneng liatnya gitu loh. Kok apik yo, anak itu bagus, karakternya kok mirip-mirip aku ya. Aku seneng, aku cocok. Aku bilang sama sebelumnya itu memang aku sudah pernah membicarakan itu sama mantan suami. Mas, gimana kalau kita cari bibit baru? Biar nanti kalau aku sudah tua, kita tetap bisa berkarya, tetap bisa di entertain walaupun lingkup lokal, karena kita memang rezekinya di lokal. Kita rekrut artis baru. Jadi di situ aku nanya sama Mbak Lina itu penyanyinya satunya siapa? Oh itu Nela, rumahnya ini. Oke, akhirnya aku minta nomor HP-nya. Yang aku kenal di situ cuman Andra Karisma. Saat itu aku sama Andra sudah kenal pada saat sebelum Sagita ada. Karena sebelum ada Sagita sudah ada Laduta. Kalian kalau tahu yang lagu Superstarku bukan superstar, nana itu loh. Itu sama Mas Malik juga saat itu. Terus akhirnya saya punya Sagita itu, saya ambil Nela, saya minta nomornya, saya ajak gabung saya punya 2 grup, satunya Scorpio. Akhirnya Nela tak masukkan di Scorpio. Waktu itu anakku masih umur 7 tahun menginjak 8 tahun. Jadi 7 tahun menginjak 8 tahun. Terus akhirnya saya ajak anaknya tuh, Nela itu asik gitu loh.
Kalau nun sewu ya, kalau manggil aku ya Mbak Mbut, kalau manggil dia Mbut. Jadi bener-bener nggak kayak bos sama anak buah, karena aku memperlakukan anak-anakku dulu. Aku sudah menganggap mereka keluarga, menganggap mereka tuh anakku gitu loh. Jadi saya bersumpah di sini nggak ada yang saya buat-buat, saya nggak berbohong. Kalaupun saya berbohong ataupun saya tidak bicara yang sebenarnya, Gusti Allah nyekseni. Jadi seluruh musisi Sagita yang lama itu, saya sayang mereka semua. Ya, cobaan pasti ada, rintangan pasti ada. Oknum-oknum luar yang pengen memecah belah kita banyak banget. Terus akhirnya di sosmed beredar katanya, anakku bilang, mah masuk lambe turah. Apa non maksudnya? Aku kan ya termasuk orang yang nggak begitu ngerti sosmed. Kadang aku malah minta tolong anakku, Noni Sagita, yang dulu dari 8 tahun aku ngopeni Noni. Umur 8 tahun sudah aku ngopeni Noni sendiri. Sekarang alhamdulillah Noni sudah umur 16 tahun. Nanti tanggal 8 April anakku sudah umur 16 tahun. Dan berita yang beredar itu, para media, saya ingin meluruskan, saya mohon untuk semuanya media. Jangan kesannya itu menyudutkan antara atau saya atau Dek Nela. Kami berdua itu sudah melupakan masa lalu. Saya hanya mengingat yang baik-baiknya saja. Tolong untuk para Nela lovers, untuk Bonita, kita coba deh lebih bisa bijak untuk menyikapi semuanya. Toh kalau memang saya mau pansos, kenapa nggak dari dulu pas Nela pas mekar-mekarnya, pas lagu yang dari Bang Husain Albana itu gitu loh. Kenapa nggak pas saat itu aku pansos? Biarlah aku tetap di lokal. Sampai aku bikin acara Any Talk Show, karena aku memang sudah merasa aku udah nggak pede lagi untuk nyanyi di hadapan kalian semuanya. Apalagi untuk di televisi. Enggak. Saya nggak bisa nerima job di televisi kecuali untuk acara talk show. Untuk talk show mungkin untuk promo acaraku sendiri, seperti itu. Atau kalau tidak aku mengajak artis pendatang baru. Tolong jangan saya aja yang diundang. Saya pengen ngajak ini nanti biar kedepannya biar tambah bisa mengepakkan sayap. Saya pun dulu juga bilang yang sama Nela, Nel, nanti suatu saat kalau aku udah nggak nyanyi, kamu gantiin aku ya jadi maskot di tempatku. Tapi semuanya itu ternyata dikondisikan satu orang ketika pas saya terkena masalah tuntutan itu belum selesai, terus suamiku, kita sudah nggak bisa bersama lagi, tuntutan belum selesai, semuanya uang habis, semua habis, tenaga habis. Musisi pun juga sudah dikondisikan dengan satu musisi yang ya, tapi ya sudahlah, itu karena masa lalu ya. Kita semuanya punya salah. Saya sudah memaafkan, saya tidak menyimpan dendam. Begitu juga untuk saya bilang sama anak saya itu, wes tonduk, pokoknya ndak usah benci sama siapapun, ndak usah dendam. Kita ingat-ingat baiknya saja. Karena kalau kita ngingat jeleknya, itu beban. Makanya saya sama anakku itu jalan hidup itu ya strong aja, nggak mikir apa-apa. Karena aku tetap mendoakan gitu loh. Terus kemarin kenapa aku sampai bikin story seperti itu, ini mungkin kalian kan menunggu ya. Apa yang mau saya luruskan? Saya nggak peduli kalian mau ngebeki, menuhin kolom komentar Instagramku, mau bilang pansos, mau bilang aku edan. Aku juga sudah pernah difitnah. Nanti suatu saat aku bakalan edan pada saat 2013 akhir. Makanya musisi saya pas diajak orang itu mau semuanya. Saya nggak masalah gitu loh.
Bahkan saya tahu banget siapa yang melengsarkan saya, siapa yang bilang Sakita buyar. Padahal Sakita nggak pernah buyar, cuman musisinya aja dibawa sama. Ya itulah, kalian bisa nilai sendiri. Saya diem, akhirnya grup Scorpio saya ambil. Kamu gantiin Sakita ya, Sakita udah hilang semua. Kalian gantiin Sakita. Aku main pertama pas apa ya? Aku ingat banget itu. Aku main di Sidoarjo apa aku lupa. Pada saat itu mau dilemparin atau apa aku nggak tahu. Mungkin grup Scorpio tak jadikan Sakita, kok berubah, ini bukan Sakita, ini Scorpio, mau dilemparin saat itu. Aku di sana cuma berdoa sholawat, ya Allah kok koyok gini uripku aku gitu. Tapi semuanya salah paham gara-gara di media cuma menyomot di storyku. Tolong dong untuk media jangan memojokkan saya ataupun di Nela Karisma. Saya nggak apa-apa, nggak diakui, nggak apa-apa. Aku nggak mau pansos, demi Allah, Allah Akbar, saya nggak mau pansos, saya nggak mau nyanyi di Jakarta. Biar saya tetap hibur kalian di lokalan aja. Di situ tok saya sudah seneng. Sumpah aku nggak mau. Aku mau di job di Jakarta kalau di acara Ini Talk Show apa kemarin itu tak sebut aja nggak apa-apa. Aku pernah main di Ini Talk Show. Jujur aja aku buat acara ini aku tak hampir samakan kayak Ini Talk Show. Aku sempat di job di Net TV, dulu di Trans 7, terus di mana Indosiar. Itu pernah. Mungkin untuk para fans Nela Lover yang baru lahir nggak tahu saya, ya saya memaklumi, mau ngelek-ngelek saya atau bagaimana silakan gitu loh. Dan di malam hari ini saya nggak pengen buka aib siapapun gitu loh. Toh yang kemarin itu kenapa saya sampai bikin story seperti itu karena ada 2 fans dari Nela Lovers. Pertamanya gini, ini tak jelaskan dari awal ya, makanya sampai semuanya jadi salah paham gitu loh.